Halo semua, kembali lagi sama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Yuk, kali ini Intan sama Riko tuh ceritanya udah sampai bab 22. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Mau nggak? Ayo, dengerin bareng-bareng yuk. Sore hari, Intan pulang kembali ke rumah Riko. Setelah berganti pakaian, Intan menyiram bunga dan tanaman yang lainnya di halaman depan rumah Riko. Tak beberapa lama, mobil Riko datang dan masuk ke garasi. Riko keluar dari mobilnya dan melihat Intan sedang menyiram tanaman. Ia pun tersenyum senang. Setelah itu, ia pergi ke kamarnya berganti pakaian, lalu duduk di kursi teras rumah sambil memperhatikan Intan yang tengah menyiram tanaman. Setelah mematikan keran air dan menggulung selangnya, Intan duduk di samping Riko. Ia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, lalu menggeliat semaksimal mungkin. Riko yang melihatnya tersenyum geli. "Kenapa, Tan? Capek?" tanya Riko. Jawab Intan sambil memejamkan matanya dan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, lalu menengadah ke atas. Sini aku pijitin," tawa Riko sambil menarik tangan Intan. "Nggak mau mas, makasih," tolak Intan melepas tangan Riko. "Kenapa?" tanya Riko. "Nggak mau, geli," jawab Intan. "Beneran nggak mau nih?" tanya Riko lagi. Intan mengangguk. "Ayo mandi, udah sore," ajak Riko sambil berdiri. Intan pun mengikuti Riko masuk ke dalam rumah. Setelah mandi dan berganti pakaian, lalu ia menyisir rambutnya dan mendengar bel rumah berbunyi. Ia pun keluar kamar untuk membuka pintu ruang tamu. Tampaklah wajah Romi yang tersenyum manis saat melihat Intan yang membuka pintu. "Hai," sapa Romi sambil melambaikan tangannya. "Hai, Mas Romi ya?" tanya Intan mengingat pernah bertemu Romi di perusahaan Riko. "Iya benar. Boleh masuk?" tanya Romi canggung karena Intan mengajaknya bicara di depan pintu. "Oh iya, maaf. Silakan masuk Mas Romi," jawab Intan mempersilahkan masuk. Saat Romi akan duduk di sofa, Riko turun dari tangga dan melihat Romi di rumahnya. "Duh, ngapain tuh anak sini?" batin Riko geram. Ia pun menghampiri Romi yang duduk di ruang tamunya. "Mas Romi mau minum apa, Mas?" tanya Intan sebelum pergi ke dapur. "Apa aja boleh," jawab Romi sambil tersenyum dan memandang Intan. Riko yang melihat Romi memandang Intan seperti itu tentu saja tidak suka. "Udah kasih dia air putih aja. Romi tuh suka minum air putih," sahut Riko. Intan pun mengangguk pergi. "Ngapain lu kesini?" tanya Riko pada Romi saat Intan sudah pergi. "Lah emang kenapa? Ada yang salah? Biasanya gue juga main kesini kan. Gue tuh mau mengenal Intan lebih deket lagi." "Asik," jawab Romi tersenyum nakal. Nggak boleh. Kan gue udah bilang dia itu istri gue. Udah gak usah didekatin lagi lah," balas Riko sewot. "Lah, apaan sih? Dia kan masih sekolah. Gak mungkin lah dia udah nikah. Kalau tahu pihak sekolah dia bisa dikeluarin itu. Lagian lu kan masih pacaran sama Rosa. Terus kalau udah nikah, mana surat nikah lu? Gue mau lihat sini," tantang Romi sambil menyodorkan telapak tangannya. Itu membuat Riko sakit kepala karena surat nikahnya belum jadi sampai sekarang. "Surat nikahnya belum jadi. Udah deh, sana mendingan lu pulang. Dia tuh mesti belajar buat besok. Dia ujian besok," usir Riko. "Tuh kan lu bohong. Lu gak bisa kan ngasih gue bukti kalau Intan istri lu," balas Romi. Ketika Riko akan membalas kata-kata Romi, Intan datang dengan 2 cangkir kopi. Setelah menaruh kopi di meja ruang tamu, Intan masuk ke kamarnya. Romi memperhatikan itu. "Tuh, lihat. Kalau suami istri itu tidurnya sekamar. Lah, tuh dia tidur di bawah. Gua kan tahu kamar lu tuh di atas, Rik," ucap Romi. Riko pun kehabisan kata-kata. Ia tidak bisa membuktikan ke Romi kalau Intan istrinya. Ia hanya bisa memijat celah di antara kedua alisnya. Nah, cerita Intan dan Riko sampai sini dulu, oke?
lanjutin lagi next time. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!